بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar hadis berapa itu? Hadis 32. La darara wa la dirar. Sudah jelas juga. Hari ini kita masuk ke hadis 33. Hadis 33 itu tentang masalah aslinya khusus pengadilan. Seperti orang yang hakim, qadhi, itu seharus hadis ini di hadapan matanya, biar dia tidak salah. Kalau mau pengadilan di antara berapa orang, harus taruh ini. Juga itu hadis ini juga tentang masalah muamalah di antara manusia. Kayak fokus tentang masalah tersebut. Juga bisa kita masukin jelas hadis ini tentang masalah tarbiyah atau tasawuf, atau mungkin kita bilang tentang masalah hati juga. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan menadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Nasu bidakwahum. Ini ada ad-da'wah, ada dakwah. Dalam bahasa Arab itu katanya mirip. Dakwah, ada dakwah. Dakwah itu yang dalam bahasa Indonesia namanya dakwah. Dakwah ilallah ta'ala. Menuju atau mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala, jalan Rasulnya. Mungkin kita bilang mengajak orang ke temannya juga. Itu namanya dakwah. Dakwah. Masuk itu jelasnya atau manfaatnya itu sudah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dakwah yang paling mulia itu dakwah ke jalan Allah Ta'ala. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Itu yang paling mulia. Orang yang mengajak atau ajak orang ke jalan Allah Ta'ala, itu yang paling mulia, paling afdal. Jadi kalau kita ajak orang lain ke teman saya, jamaah saya, kumpul atau apa itu namanya, apa bahasa Indonesia? Taifah itu saya itu rugi. Karena jalannya bagus, dakwah ila Allah Ta'ala. Wa man ahsanu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Itu Sayyidina Yusuf alaihissalam. Setelah ceritanya dia kasih ayat ini atau bilang qul hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah ala basirah. Jadi dakwah ila Allah Ta'ala harus kamu fikir dulu. Saya mau ajak orang, manfaatnya apa? Caranya bagaimana? Jalan yang bagus apa? Itu semuanya harus saya fokus atau harus saya pilih jalan yang paling mulia, paling afdal, biar hamba tersebut yang saya ajak bisa lanjut. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang saya sudah ajak orang atau undang orang atau ngajak mungkin kita bilang ke jalan Allah Ta'ala, tapi
Setelah dia ikut saya, lihat akhlak saya jauh dari yang saya ajak. Itu kasihan orangnya. Bahasa Indonesia bilang apa? Kecewa atau apa itu? Kecewa apa ya? Kecewa, takut kecewa itu. Kecewa. Ini lihat, wah ini guru saya jadi seperti itu. Bisa mundur dari agama, bisa mundur dari pelajaran agama, bisa mundur dari yang sudah belajar dari kamu. Kapan itu? Kalau dia lihat akhlakmu jauh dari bicara atau dari yang kamu ajar. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Harus jalannya jalan jelas, harus jalan yang benar, harus ini lihat akhirnya ilallah, ilallah kepada Allah Ta'ala. Kalau mau ajak orang ke jalan Allah Ta'ala, pasti beda. Kalau saya ajak orang ke teman kita atau jamaah kita, itu mudah. Ini bisa jelasin, ini fulan baik, fulan Masya Allah akhlaknya, fulan bisa. Tapi jalan Allah Ta'ala itu harus perhatian. Kenapa? Karena kamu bisa menipu orangnya. Ini jalan Allah Ta'ala. Setelah dia belajar, paham agama, lihat kamu jauh. Ceritanya seperti kemarin, kalau ada yang masih ingat belajar sirah, Sayyidina Salman Al-Farisi, ya kan? Salman Al-Farisi, dia ikut fulan, orang rahib, abid itu di Bani Israel, di tempatnya. Tapi setelah dia masuk, ikut, lihat akhlaknya jauh. Agamanya beda sama yang dia jelasin sama orang lain. Pikiran mereka pikiran dunia, cari duit, cari uang. Ini bukan agama yang benar. Ini bukan agama yang mereka ngajarin saya. Cari satu orang, dua orang, tiga orang, sampai yang terakhir bilang sama dia, kita kemarin masih ingat, bilang sama Sayyidina Salman, kalau mau ikut yang benar, agama yang benar itu ada Nabi akhir. Di terakhir atau mau dia keluar di Al-Madinah, di tempat yang banyak kurma. Ceritanya kemarin kita sudah belajar, tapi maksud saya di sini, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ala basirah. Apa itu basirah? Basirah itu mata hati, ya kan? Mata hati. Mata hati bagaimana ini basirahnya? Artinya sebelum saya mulai harus fikir dulu sebelumnya. Ad'u ilallahi ala basirah. Itu namanya dakwah. Itu babnya atau bahasanya itu luas sekali. Tapi jelasnya itu mungkin yang tadi saya jelasin. Fadilahnya itu yang kita baca di surat apa itu? ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. Enggak ada yang lebih afdal atau lebih mulia dari orang yang dakwah ke jalan ilallah, jalan Allah Ta'ala. Ad-da'wah, yang kedua sekarang dakwah. Jadi dakwah. Sekarang dakwah. Dakwah itu mirip hurufnya, dekat tapi jauh di akhir. Dakwah alif makliyah. Ad-dakwah itu saya tadi lihat terjemahnya apa tadi Bu Eda? Terjemahnya apa itu tadi? Kalau di sini menuntut, Syekh, bisa menggugat. Menuntut juga ada itu pengaduan atau apa itu? Mengadukan, iya. Pengaduan. Oke. Itu saya belum pernah paham kata ini, tapi dakwah biar kamu paham. Mungkin saya datang ke satu orang bilang sama dia, ini ibu fulana atau fulan, saya kemarin kasih berapa juta, sekarang dia diingkari atau bilang tidak kasih. Ini namanya dakwah. Dakwah. Sekarang apa hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya nanti kita belajar. Tapi contohnya lagi, saya datang ke fulan bilang kemarin kasih mobil, dia pinjam mobil atau apa namanya ini,
usaha mobil tapi waktu balikin mobil ada yang rusak. Itu sekarang ada dakwah. Ini namanya dakwah. Itu bisa juga lain, mungkin ada bilang ini pukul atau mukul sama anak saya. Itu namanya dakwah. Itu dakwah. Jadi terjemahnya apa itu? Menuntut? Enggak. Menuntut Ustazah? Menuntut atau menggugat, Syekh. Oke, ini juga saya belum tapi oke, hasilnya seperti itu. Ini namanya dakwah. Lau yu'tan nasu bida'wahum. Lau yu'tan nasu bida'wahum. Coba ini seandainya setiap pengaduan, ya kan, manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta satu kaum dan darah mereka. Lau yu'tan nasu bida'wahum. Ini hadis ini subhanallah kayak tutup pintu yang luas sekali. Pintunya. Kenapa? Karena banyak yang jahat. Banyak seperti itu. Banyak siap masuk ke seperti ini. Jadi, lau yu'tan nasu bida'wahum. Ada berapa orang yang dia ambil hak orang sebelum dia bilang ini harta saya atau darah saya atau belum, ini langsung. Contohnya itu mungkin enggak tahu di sini, saya enggak tahu di Indonesia ada atau tidak, tapi di Yaman. Di Yaman ada berapa orang kadang-kadang kamu punya tanah sudah dari zaman dulu, dari ayah, dari kakekmu yang ketujuh, dia datang bilang ini tanah saya. Aduh, ya Allah, bagaimana? Ya sekarang ini kita ikut hukum ini. Lau yu'tan nasu bida'wahum. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a aqwamun. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwal. Ladda'a rijalun. Berarti perempuan jarang. Jarang. Ada. Seperti laki-laki sedikit. Itu lihat ini hadis Rasulullah SAW bersabda, ladda'a rijalun. Rijalun itu yang berani ambil harta orang itu laki-laki. Paling banyak laki-laki. Ada perempuan tapi sedikit. Ya, kenapa? Perempuan sudah punya musibah lain. Perempuan ada hak suami, ada hak keluarga, ada cukup sudah. Kalau dia mau masuk neraka sudah cukup, ada jalan lain. Laki-laki ini jalannya jalan neraka. Laki-laki itu harta jahat itu lebih. Ada perempuan jahat tapi jarang, bukan seperti laki-laki. Ada perempuan yang ambil harta orang, ya ada. Ada perempuan yang mungkin kita bilang membunuh satu orang, ya ada, tapi sedikit. Yang paling banyak laki-laki. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Itu dima'ahum, kenapa ada darah di sini? Amwal sudah harta. Tadi kita bilang bisa bilang ini harta saya. Apalagi itu yang kita lihat di Arab Saudi. Juga di sini di Indonesia juga aturan pemerintah tidak boleh orang yang keluar dari luar Indonesia seperti kita WNA ya kan, tidak boleh milik tanah atau mobil atau seperti kita ini sekarang. Kalau saya mau beli mobil tidak bisa, harus pakai nama orang Indonesia. Di Arab Saudi juga ada seperti itu. Ya awalnya dia baik, masya Allah baik sekali. Ya silakan kasih nama, kasih KTP, terus sampai aturan yang baru ini kemarin waktu dia bilang ini harta saya mau jual, mau pindah dari Arab Saudi, ini bilang ini harta saya. Ya Allah kasihan orangnya itu berapa tahun, 20 tahun, 30 tahun dia kumpul uang itu dalam satu hari jadi miskin. Ini kasihan. Ya.
Tapi di sini di Indonesia ada namanya apa kemarin kantor apa namanya kantor apa bisa tulis kasih surat ini mobilnya aslinya mobil fulan tapi pakai nama fulan. Di namanya apa bahasa Indonesia saya lupa. Ada caranya bisa tulis ada surat dari pemerintah surat resmi ini tanah seperti tanah Faisal tapi atas nama fulan karena Faisal ya apa itu Notaris. notaris ada notaris di sini ini jalannya bagus di Arab Saudi enggak ada waktu bulan 90 bulan Khalid itu Saddam Hussein sama itu Kuwait itu banyak yang waktu mereka mau ambil harta mereka tidak kasih. Kasihan. Ada yang gila, ada yang jadi miskin, itu banyak seperti itu. Sekarang juga berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu juga jadi seperti itu. Saya kenal satu orang, Masya Allah, sedekahnya di bulan Ramadan dia baik, benar. Sedekahnya tapi semuanya usaha itu bukan atas namanya. Orang yang atas namanya baik, tapi setelah dia wafat anaknya yang mereka diingkari atau apa yang diingkari itu bilang ini harta ayah kita. Ini semuanya di sini tahu enggak ini harta ayah kita, mereka tidak kasih. Jadi ceritanya kalau harta itu mudah. Masalahnya di darah. Itu wadima bisa darah juga ya bisa itu ada yang kemarin kita kalau ada yang masih ingat di tafsir surat Al-Baqarah ya kan cerita Al-Baqarah kenapa Allah Ta'ala suruh mereka apa namanya ini potong sapi atau Membeli sapi betina. membeli sapi. Kenapa Allah Ta'ala suruh seperti itu? Karena mereka bilang ini siapa yang membunuh orang ini? Mereka bilang ini kampung ini. Mereka enggak, bukan kita. Pergi ke Sayyidina Musa. Sayyidina Musa kasih pengadilan atau kasih hukuman seperti itu. Beli satu ekor sapi sampai akhirnya. Juga di zaman Nabi Muhammad SAW juga jadi seperti itu. Ada satu orang sampai mereka lihat orangnya sudah mati atau meninggal di satu tempat itu. Mereka bilang ini fulan atau kabilah atau suku fulan yang membunuh orang ini. Mereka bilang bukan kita. Ya, mereka datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah ambil 50 sumpah ya kan, yamin sumpah namanya kan 50 karena tidak ada bukti yang benar. Ya. Ini lihat jadi ceritanya bisa di harta bisa juga di darah. Darahnya itu mungkin kita bilang sekarang contoh yang paling dekat mungkin kita bilang ini fulan mereka lihat fulan sudah mati di jalan fulan. Sekarang siapa yang bunuh orang itu? Membunuh ya kan membunuh ya. Membunuh orang fulan. Mungkin keluarganya bilang ini ada satu orang. Mungkin mereka bilang enggak ini tadi jatuh di motor. Karena kita bisa ada kemungkinan ya kan? Berapa kemungkinan? Ya. Jadi Rasulullah kasih cara biar kita keluar dari masalah seperti ini. Lakin al-bayyinah 'alal mudda'i. Lakin al-bayyinah 'alal mudda'i. Karena itu maka bagi mendakwa ya kan agar mendatangkan bukti dan sumbu bagi yang apa itu baca Sumpah bagi yang mengingkarinya. Oke. Ini lihat al-bayyinah, bukti. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Saya bilang ini tanah saya. Buktinya apa? Ini suratnya.
ini surat beli dari fulan, ini suratnya dari ayah, ini suratnya kasih surat, itu namanya bayyinah atau bukti al-bayyinah yang jelas. Oke, juga tadi cerita tadi seperti orang yang di jalan, yang meninggal di jalan itu, mungkin kita kasih bukti. Bukti apa sekarang? Mungkin kita bilang CCTV bisa masuk. Mungkin kita bilang ada telepon. Ini telepon yang terakhir dari fulan. Mungkin ada rekaman. Itu yang namanya bukti. Kasih bukti. Kamu bilang ini fulan. Kasih bukti ini biar kita bilang ini benar fulan. Tapi kalau tidak ada bukti, ya kalau tidak ada bukti bagaimana itu? Wal yaminu ala man ankar. Al-yamin itu ambil sumpah. Ya kan? La ilaha illallah. Sumpah bagi yang mengingkari. Itu kalau dua orang. Kalau dua orang jelas. Tapi kalau seperti tadi itu orangnya yang di jalan, kita nggak tahu siapa. Kecuali kalau bukti seperti telepon. Atau mungkin fulan bilang sama saya ini dari keluarga kita bilang saya mau pergi ke rumah fulan. Kenapa? Karena ada masalah saya sama dia, kemarin dia belum bayar atau ada uang atau ini, saya takut. Jangan, harus kamu tanya saya, harus kamu ini, harus ya. Jadi mungkin ada bukti yang kita khawatir. Nah, wal yaminu ala man ankar. Jadi buktinya itu yang membunuh fulan ini jadi dekat ke arah fulan. Nah, kita mulai tanya sama orangnya. Biar jelas. Oke. Wal yaminu ala man ankar itu di masalah lain. Tadi itu contohnya lain. Sekarang contoh yang atau yang jelasin hadis ini juga lain. Saya bilang, fulan ini buku saya. Atau ini mobil saya. Bukti saya di mana? Ini suratnya. Saya beli sama fulan kemarin. Ini nomor mobil saya. Ini semuanya buktinya. Dia terima atau tidak, ingkari atau tidak, ini sudah, karena saya sudah punya bukti. Kapan kita ambil sumpah itu yang tadi, yamin itu? Setelah dia tidak apa itu, setelah saya, atau kalau saya tidak punya bukti. Fulan ini mobil saya yang sama kamu. Buktimu di mana? Saya tidak punya bukti karena kemarin waktu banjir semuanya surat-surat itu hilang. Ya, ini kita kasih contoh biar paham aja ya. Pasti mereka bisa keluarin surat ya kan, tapi ini contohnya. Oke, setelah itu bagaimana? Tapi ini fulan bisa tahu ini mobil saya. Oke, bagus. Sekarang ayo fulan, ini mobilnya atau tidak? Bilang go, tapi sekarang karena tadi kita sudah tahu mobilnya. Ada bukti tapi tidak ada bukti yang resmi. Mungkin kita bilang bukti resmi. Ayo ambil sumpah itu. Tapi juga di sumpah-sumpah itu beda. Beda juga harus kita kasih tahu sama orangnya. Jangan kamu sumpah, itu bahaya. Karena kalau sumpah itu keluar dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, itu kapan? Kalau dia sumpah yang palsu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Banyak yang mau ambil harta orang biasa siap sumpah yang palsu. Itu bahaya sekali. Ceritanya itu banyak juga, panjang tentang masalah orang yang sumpah palsu itu tidak bisa selamat setelah dia sumpah. Kadang-kadang anaknya, kadang-kadang dapat musibah langsung di keluarganya. Itu yang ingkari orang yang punya hak benar. Itu mungkin ada tanyaan, Syekh, itu di seluruh, tapi ini saya waris juga, dia waris, ini kita dua saudara atau kerabat, ini masalah lain.
ini hukum atau masalah ini tentang orang yang seperti kita bilang kasih amanah atau wadi'ah, dia ingkari. La ilaha illallah. Di sini tadi malam saya lihat ada yang ajib itu, satu orang apa itu, hukuman itu di zaman Sayyidina Ibrahim. Zaman Sayyidina Ibrahim itu kalau ada hukuman bagaimana caranya? Ada api masuk tanganmu. Kalau kamu yang benar, selamat. Kalau orang palsu, bakar atau kena. Ya, di zaman Sayyidina Musa alaihissalam bila asa. Tongkat Sayyidina Isa Musa. Mereka datang kepada Sayyidina Musa, taruh tangannya atas tongkat Sayyidina, tongkat kan, tongkat asalnya. Atasnya. Kalau dia bergerak, ini berarti orangnya ini orang palsu. Ya, kalau dia diam itu tidak. Sayyidina Isa, Sayyidina Sulaiman, apa itu? Angin ya kan, angin ya. La ilaha illallah. Fakanat taskun lil haq wa tarfa al mubtil. Kalau orang yang benar, dia diam. Angin itu. Kalau tidak, dia angkat orangnya yang palsu atau yang bohong atau yang dusta, angkat ke atas, balik lagi jatuh. Itu hukuman Sayyidina. Ya, kalau ada seperti ini, nggak ada yang selamat dari kita karena banyak yang itu. Juga ada di hukum Dzulqarnain. Sayyidina Dzulqarnain. Dzulqarnain itu duduk atas air. Duduk atas air. Yang benar selamat. Yang palsu atau dusta itu jadi es. Itu seperti jadi es itu. Batu ini. Kasihan. Wa kana al-hukm fi zaman Daud alaihi salam bi silsilatin mudallah. Itu zaman Sayyidina Daud alaihi salam itu ada rantai ya kan, rantai itu dari langit. Orang yang benar bisa pegang. Orang yang palsu dia angkat ke atas sampai dia tidak bisa. Itu zaman Sayyidina Daud alaihi salam, sampai mereka kasih cerita ada satu orang titip ya kan? Titip mutiara. Ya mahal mutiara. Sama satu orang. Dalam satu hari datang, saya minta ini, bilang enggak ada. Ayo kita pergi ke Sayyidina Daud alaihi salam, di zaman Daud. Ini lihat orangnya yang menipu, bisa menipu. Ya, mutiara itu dia taruh di dalam satu tongkat. Cari tongkat yang besar, taruh mutiaranya di dalamnya. Jadikan seperti apa itu? Kosong ya. Jadi masukin dalam, tutup. Ya, waktu datang itu seperti biasa. Bilang sama dia, kamu pegang tongkat ini. Siapa itu? Yang mutiaranya miliknya langsung ya. Setelah itu dia pegang. Wahai Tuhanku, kamu tahu saya sudah balikin mutiara ke orangnya. Dia di dalam tongkat. Benar dia pegang tongkat. Ini menipu ya kan? Ya, itu orangnya bilang saya belum kasih karena dia benar juga. Di hari yang berikutnya sudah angkat rantai tersebut karena mereka menipu. Hasilnya ini namanya dakwah. Tawiratun nasu bidakwah. Al-yamin itu di dalam bab fikih nanti kita belajar itu kalau tentang masalah darah. Tentang masalah darah itu harus 50 sumpah. 50 kali. Dari satu kampung atau dari berapa orang, 2 orang atau 3 orang. Kalau menuduh 1 orang atau 3 orang,
dia bilang bukan kita bisa sampai 50 kali. Ini satu. Yang kedua di masalah apa itu? Syahadah. Syahadah, Bu Eda kalau saya salah berbaiki. Syahadah itu siksa ya kan? Sa'adah apa sahadah? Syahadah. Persaksian bukan syah. Bersaksian. Bersaksian itu ada 3. Takhtalif syahadah ada 3 atau 2 macam. Yang pertama itu tentang masalah a'rad, itu yang menuduh perempuan itu orang zina, itu harus ada berapa saksi, namanya berapa saksi ya kan? Harus ada 4 orang. Karena ini masalahnya besar sekali, jadi hukumnya harus ada 4 orang. 4 orang itu bukan seperti sekarang lihat video, oh ini fulana sama fulan mereka melakukan zina. Kita bilang oh ini ahli zina. Ini enggak, ini palsu, bisa apa edit itu. Jadi tidak boleh, harus di dalam keadaan biasa, tidak ada alat, lihat semuanya dua-duanya langsung lagi zina. Itu susah. Tidak mungkin ada 4 orang datang lihat perempuan sama laki-laki dalam naudzubillah keadaan zina. Langsung masih di waktu zina. Itu susah. Sampai ulama bilang dari awal Islam sampai sekarang belum pernah jadi seperti itu. Ada saksi seperti itu yang bisa lihat laki-laki sama perempuan dalam keadaan zina. Bukan mereka lihat mereka lagi di bawah selimut, itu tidak boleh. Harus mereka lihat langsung. Ini susah sekali, tapi kenapa? Biar kita paham berhormat bagaimana itu biar kita paham bagaimana apa itu bahasa Indonesia bilang apa itu? A'radun nas itu mulia. Apa itu bahasa Indonesia? Al-'ird enggak tahu namanya apa al-'ird itu. Ya itu enggak tahu. Lupa. Coba lihat, bisa di kamus atau tidak? Al-'ird. Mencamarkan ya kan? Menodai atau apa itu? Ya, Walhasil, betul Syekh. Menodai atau mencemarkan. mencamarkan, menodai. Itu maksudnya mahal sekali, tidak mungkin kita. Jadi dalam syariah harus ada 4 orang saksi. Kalau ada 2 orang tidak boleh. Kalau 3 orang tidak boleh. 4 orang ya, mereka lihat perempuan tersebut sama laki-laki dalam keadaan zina itu bisa. Tapi sampai sekarang juga tidak jadi atau tidak ada seperti itu. Yang kedua itu tentang masalah ini, lihat kalau membunuh orang cukup 2 orang. 2 orang laki-laki atau perempuan juga. Masalah jual beli itu 2 orang cukup, 2 saksi. Laki-laki 1 sama 2 perempuan itu boleh. Ini lihat yang marah, ini lihat ini fulan, nanti mereka membunuh atau ambil kisas cukup 2 orang. Tapi tadi yang kita tadi bilang itu 4 orang. Itu yang mahal mana? Kenapa? Karena banyak bisa menuduh orang. Oh ini fulana orang zina. Saya kemarin lihat fulana sama fulan. Dalam syariat itu kalau kamu tidak punya bukti, tidak ada 4 saksi, itu hukumannya jalad 80. Pukul itu 80. Oke. Ada satu, ini lihat 4 kalau tentang masalah tadi zina, naudzubillah. 2 itu tentang masalah muamalah jual beli, seperti apa hukuman itu qisas atau membunuh orang itu cukup 2. Ada 1. Kapan itu 1? Siapa yang masih ingat? Ini kemarin kita sudah belajar. Kapan itu boleh saksi 1? Kapan? Ayo. Ada yang masih ingat? Coba lihat. Mereka diam semuanya. Ya.
Di bulan Ramadan ya kan? Masih ingat ya di bulan Ramadan. Tapi kaya belum. Kita belajar di Ramadan kemarin. Cukup satu. Tentang masalah masuk bulan Ramadan cukup satu orang sudah cukup. Kalau dia adil ya. Jadi tidak perlu 2 orang, 3 orang, 4 orang ya cukup satu. Ini lihat gimana. Tentang masalah tadi namanya apa itu? Erid itu pencamaran ya kan? Pencamaran ya. Tentang Ya, masalah Syekh. pencamaran itu 4. Tentang masalah jual beli harta 2. Tentang masalah ibadah 1. Ya, jadi tentang hak Allah Ta'ala itu kayak mudah. Ayo silakan ibadah 1. Tapi hak kamu manusia harus 2. Tentang camaran itu mencamaran itu harus 4. Biar kita perhatian. La ilaha illallah itu law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a unasun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyina 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man inkar. Itu mudah-mudahan hadisnya sudah jelas. Tapi di sini juga ada yang kenapa saya tadi bilang tentang masalah muamalah sama manusia, ini hadisnya mulia juga. Hadisnya bagus. Manfaatnya luas. Tapi juga tentang agama. Ini ada beberapa orang bilang saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ini juga namanya apa tadi? Namanya apa ya? Dakwah. Dakwah itu. Ini benar atau tidak? Kita lihat orangnya. Ini ahli agama atau tidak? Ahli ibadah atau tidak? Ahli istiqamah atau tidak? Akhlaknya, ibadahnya, salatnya, puasanya. Bagaimana itu? Mungkin ini orangnya dia tidak pergi salat jamaah di masjid. Kita belum pernah ketemu dia di masjid. Dia bilang saya ketemu Nabi Muhammad ini mungkin palsu. Dia bilang saya bisa salat di Makkah. Kita belum pernah lihat orangnya salat di masjid yang dekat kita. Dia bilang salat di masjid itu kita terima atau tidak? Ya, jangan. Jangan kita terima. Ini dakwah. Dakwah harus ada bukti. Buktinya apa? Ya, buktinya ikut syariat agama Islam bagaimana? Itu buktinya. Ya. Tadi buktinya kita bilang surat milik, kalau mobil, kalau rumah, kalau ini bukti hal-hal seperti itu yang baik. Dia bilang bisa lihat Rasulullah atau bisa ketemu sahabat atau tabi'in atau setiap hari saya ketemu Rasulullah, tapi akhlak kamu bagaimana, ibadah kamu bagaimana, salat kamu bagaimana, puasa, zikir, ya dia orangnya biasa aja. Ya, hati-hati. Hati-hati. Di sini banyak saya lihat di Indonesia banyak yang bilang, wah ini fulan wali, masya Allah besar. Oke, waktu ketemu sama dia kita pergi salat, dia tidak salat. Terus balik lagi zuhur, asar, sampai asar datang dia juga belum. Ini bagaimana saya bisa terima? Harus ada bukti. Buktinya apa? Istiqamah zahir. Istiqamah zahir biar saya bisa percaya atau terima bicara seperti ini. Law yu'tan nasu bida'wahum ladda. Ya. Saya sudah pernah ketemu satu orang Somalia. Dia belajar, namanya Umar rahimahullah, hafizahullah. Umar itu orang Somalia, bilang Syekh Faisal, waktu itu saya masih belum Syekh, saya masih belajar sama dia bilang sama saya itu setiap hari saya ketemu sama ahli Badar. Setiap hari ketemu sama ahli Badar sampai saya kenal semuanya. Ahli Badar 312 atau 13 saya kenal wajahnya. Itu dalam mimpi ya kan? Dalam mimpi. Tapi setiap hari. Ya, buktinya apa? Buktinya saya lihat setiap hari dia dari jam 2 dia di masjid. Setiap hari saya lihat dia di 5 fardu dia sebelum azan dia sudah ada di masjid. Setiap hari dia punya salawat kepada Nabi Muhammad 3000. Dia bilang
Ini ada bukti. Tapi orangnya seperti tadi, kalau kita beriksa hati aja, HP, bukan hati, HP. Ya, ada berapa video-video yang haram itu dia bilang sama saya ketemu Rasulullah, ini orangnya tidak mungkin saya terima. Juga saya lihat salatnya, dia tidak apa namanya ini, tidak istiqamah tentang salat. Ibadah itu harus kita perhatian. Jadi lau yu'tan nasu bida'wahum, jangan kita terima setiap apa dakwah sampai ada bukti. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-iman. Razaqana Allah wa iyyakum al-ilm wal ma'rifah wal yaqin. ونصر الله إخوتنا المجاهدين في غزة وفلسطين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.